Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai konsep etika dan legal aspek dalam bisnis dan tanggung jawab sosial dan bisnis. Case study pelanggaran etik dan pelanggaran hukum terkait dengan pasal dan hukuman. Adapun anggota kelompok 11 yaitu ada Karisma Yogi Lutfiantari, Nurupatiati, Rahmi Dewati, Hiska Anissa, yaitu saya sendiri. Kasus seorang transpuan bernama Riwani Rudi alias Windy alias R pelaku suntik filler payudara kepada perempuan berinisial RCD. RCD meninggal dunia setelah mendapatkan suntik filler payudara dari Rudi. Polisi mengatakan Rudi alias Windy sudah melakukan malpraktik filler payudara cukup lama, sejak 2004. Dia menyebut hal itu baru diketahui dengan adanya korban bernama RCD. Polisi mengatakan Rudi alias Windy bukan seorang dokter dan usaha suntik filler payudara yang dibuka oleh Rudi juga ilegal. Seperti diketahui, RCD ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelum tewas, RCD sempat mengeluhkan hasil filler payudara kepada Rudi bahwa ada cairan yang keluar dari payudara yang habis disuntik dan menyebabkan RCD meninggal dunia. Baik, selanjutnya prinsip etik keperawatan. Kode etik perawat adalah pernyataan atau keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai, dan tujuan keperawatan. Kode etik bertujuan untuk memberikan alasan atau dasar terhadap keputusan yang menyangkut etika masalah dengan menggunakan model-model moralitas yang konsekuen dan absolut. Sebagai landasan utama dalam kode etik adalah prinsip penghargaan terhadap orang lain, diikuti dengan prinsip otonomi yang menempatkan pasien sebagai fokus dari keputusan yang rasional. Next. Adapun ada 8 prinsip yang harus kita ketahui dalam memberikan asuhan keperawatan kepada penerima layanan keperawatan, baik individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat. Yaitu yang pertama ada otonomi, kemudian yang kedua ada berbuat baik, ketiga keadilan, keempat tidak merugikan, kelima kejujuran, keenam menepati janji, ketujuh kerahasiaan, kedelapan akuntabilitas. Next. Kemudian analisis pelanggaran prinsip etik dalam kasus. Berdasarkan kasus yang kami analisis, didapatkan sejumlah pelanggaran yang bertentangan dengan aspek etik keperawatan. Di antaranya, 1. Berbuat baik. Berdasarkan kasus, prinsip ini jelas telah diabaikan oleh tersangka. Tersangka hanya ingin mendapatkan keuntungan dari hasil usaha suntik filler payudara yang telah ia jalankan sejak tahun 2004. Tersangka yang mana hanya orang biasa, tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga kesehatan dengan berani melakukan suntik filler payudara kepada orang lain. Hal ini jelas membuktikan bahwa tersangka tidak menjalankan usaha ini sesuai prinsip berbuat baik. Baik, selanjutnya keadilan. Berdasarkan kasus, tersangka tidak menerapkan prinsip keadilan. Karena jika tersangka menerapkan dan berpegang teguh pada prinsip keadilan, dia tidak mungkin membuka usaha secara ilegal. Karena hal tersebut bertentangan dengan hukum, standar praktek, dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, tidak merugikan. Berdasarkan kasus, prinsip ini jelas diabaikan oleh tersangka. Tersangka hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tersangka tidak memikirkan dampak atau efek samping apa yang akan korban terima jika disuntik filler payudara secara ilegal atau malpraktek. Tersangka tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi untuk melakukan praktek suntik filler payudara sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang keempat, kejujuran. Berdasarkan kasus di atas, prinsip kejujuran jelas diabaikan oleh tersangka, karena tersangka berani membuka usaha secara ilegal, yang jelas-jelas melanggar hukum, dan tersangka juga tidak mengatakan secara jujur kepada pasiennya bahwa usaha yang dibukanya adalah praktik ilegal dan juga berbahaya, sehingga bisa berakibat fatal. Tersangka hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri tanpa memperdulikan keselamatan pasiennya. Yang kelima, menepati janji.
Berdasarkan kasus, pelaku telah melanggar prinsip menepati janji karena pasti pada awalnya pelaku menjanjikan kepada korbannya bahwa prosedur yang ia akan lakukan aman dan dapat menambah volume payudara sehingga lebih berisi dan memberi kesan indah, sehingga korban tergiur dan memberikan sejumlah uang kepada pelaku. Selanjutnya, akuntabilitas atau accountability. Pada kasus ini kita dapat melihat bahwa Rudy sebagai pelaku tidak melakukan tindakan atau pertanggungjawaban kepada RCD sebagai korban atas apa yang telah pelaku perbuat. Padahal sebelum tewas, korban sempat mengeluhkan adanya masalah pada bagian payudaranya, sehingga dilakukan tindakan filler. Masalah ini terjadi karena pelaku bukan seorang ahli profesional dalam hal tersebut sehingga terjadi kesalahan yang berakibat fatal. Hukuman dan pasal yang dilanggar dalam kasus. Pada kasus ini, pasal yang dilanggar IR sebagai tersangka pada pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dalam pasal itu tertulis setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 64 dipidana penjara selama 5 tahun. Dalam kasus ini juga tersangka akan dijerat pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan atau pasal 197 dan atau pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan atau pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 378 KUHP. Sekian presentasi dari kelompok 11. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.